Ya, perkenalkan saya Muhammad Sofadizar dan ini kelompok saya Pak. Ada Rizky Ramdhani dan Adinda Putra Janto. Di sini kita mau wawancara tentang bagaimana perkembangan pelajaran PKN atau pelajaran PKN di SD. Pengembangan pelajaran PKN di SD di kelas rendah atau kelas tinggi Pak. Dan kebetulan saya masih di kelas rendah Pak, di kelas 2. Pertanyaan pertama Pak, kurikulum apa yang Ibu gunakan dalam menyusun rancangan pembelajaran PKN? Kurikulum Merdeka Pak. Iya. Oh, iya. Kendala apa yang Ibu hadapi dalam menyusun rencana pembelajaran tersebut? Kalau misalnya kendala bagus sih, cuma sebenarnya lebih bagus sih ini karena per mata pelajaran kan dulu tematik. Iya, Pak. 3 mata pelajaran. Iya. Jadi harus digabung. Bagus juga, ada bagusnya juga, ada juga bagusnya ini karena kan kalau di kelas awal dia belajar tentang simbol. Iya. Dan Pancasila sudah bagus sebenarnya. Iya. Bagaimana caranya Puang dalam menyampaikan materi PKN dan bagaimana respon siswa Puang? Kalau respon siswa bagus sebenarnya, cuma karena kan di kelas saya masih ada 1-2 orang yang belum tahu membaca. Malah ada satu murid saya barangkali tidak tahu pada maksudnya umurnya atau bagaimana, memang ada kekurangan sedikit karena belum terlalu tahu membaca. Kalau yang lainnya kan, kalau di kelas 2 kan yang dia pelajari adalah tentang bunyi Pancasila, simbol dan sifat-sifat apa yang dia sudah bagus sebenarnya. Jadi untuk keseluruhannya Pak bisa bagus respon siswa. Iya, bagus respon siswa. Oke. Kalau dalam mengajar PKN Pak, kendala apa yang dihadapi Pak? Kendalanya dalam mengajarkan itu materi PKN Pak? Entah dari kesulitan dari materinya kah atau dari kurikulumnya kah? Ya, dari kurikulumnya barangkali. Karena kadang-kadang itu kurikulum Pak tidak sejalan dengan apa yang kita butuhkan. Apa yang dilihat juga kondisi siswa. Betul. Jadi tergantung dari kondisi siswa juga. Kondisi siswa juga. Kan di situ ada juga tingkah laku kebanyakan tingkah lakunya, jadi biasa misalnya kita mengajarkan materi ini cuma anak kayak kita berbelok lagi apa yang sebenarnya. Iya. Apakah dalam pembelajaran PKN memiliki topik Pak? Pak pastinya memiliki topik pilihan Pak. Topik apakah yang paling sulit untuk Ibu paparkan? Kalau simbol sudah bagus, bunyi Pancasilanya, sikapnya barangkali deh. Sikap Wandi. Iya. Ini juga kurang masih dulu waktu naik kan masih kurang membaca Kemudian Pak, model atau metode apa yang efektif untuk mengajar di kelas pertama di mata pelajaran PKN? Apa yang digunakan? Model pelajaran misalnya di atas, misalnya gambarnya langsung simbolnya apa langsung terlihat langsung. Coba anak-anak memahami kalau dengan gambar. Kok di media aja Pak? Seperti media aja. Setiap kita belajar bagusnya ada media pembelajaran. Iya, mereka senang sama dia. Dia gambar dia langsung anak. Iya. Model atau metode apa yang efektif untuk mengajar di kelas pertama di mata pelajaran PKN? Apa yang digunakan? Model pelajaran misalnya di atas, misalnya gambarnya langsung simbolnya apa langsung terlihat langsung. Coba anak-anak memahami kalau dengan gambar. Kok di media aja Pak? Seperti media aja. Setiap kita belajar bagusnya ada media pembelajaran. Iya, mereka senang sama dia. Dia gambar dia langsung anak. Iya.
sumber daya seperti apa yang digunakan dalam proses pembelajaran? Pembelajaran yang langsung diterapkan sama anak. Misalnya gambar langsung dengan dia atau sikap-sikapnya, ketika mencocokkan sikap yang mana, sikap yang baik. Bagus sih, memang ada media pembelajaran, tidak tiap hari kita bisa bikin. Iya. Tapi belum ada tidak yang disediakan di sekolah sendiri untuk media. Medianya ada, media sekolah yang ada. Iya. Yang ada juga di Iya. Izin bertanya, Puan, sebelumnya perkenalkan nama saya Farah Helisa dan teman-teman saya ini ada Kasulta dan juga Nur Fadila. Dalam pembelajaran PKN tadi kita jelaskan itu siswa kurang aktif, bahkan malu untuk berdiskusi. Menurut Tak, bagaimana cara untuk supaya siswa itu bisa lebih aktif dalam pembelajaran PKN? Biasa ini kayak dibuat apa ya, kelompok. Kan biasa kalau sendiri kan biasa malu disuruh pendapat, jadi kayak berkelompok. Model pembelajaran Kooperatif ya, dibuat berkelompok supaya nanti misalnya dikasih tugas dikerja berkelompok. Kan kalau berkelompok otomatis dapat semua bagian, atau misalnya naik presentasikan ganti-gantian dia baca hasil itu kerja kelompok, jadi harus bicara semua. Kalau minat belajarnya siswa Puan terkadang kayak beda-beda, ada yang aktif, ada yang semangat untuk belajar, ada juga yang kurang aktif. Bagaimana cara Tak Puan supaya bisa ditingkatkan minatnya siswa belajar PKN? Minatnya Iya. dikasih saja berbagai apa ya, kayak game-game, pembelajarannya juga berdiferensiasi. Kadang misalnya anak-anak yang aktif kan, kalau diterapkan itu pembelajaran berdiferensiasi kan, ada anak-anak yang misalnya senang kalau mendengarkan saja, ada anak-anak senang kalau ada lihat, ada anak-anak senang kalau misalnya dia sendiri yang pegang, dia sendiri yang lakukan. Disesuaikan dengan gaya belajar. Iya, gaya belajarnya. Ada juga tingkat pemahamannya juga. Kadang kalau misalnya dikasih soal toh, kalau dilai anak yang memang misalnya yang di atas toh, soalnya kan disuruh misalnya menjelaskan ini. Kalau anak-anak yang di bawah palingnya boleh sebutkan ini, tuliskan ini. Tadi Puan, media yang kita gunakan itu LCD, media cetak juga yang kayak di print kan toh, gambar-gambar LCD. Selama penggunaan LCD itu biasa Puan, atau media yang lain itu ada hambatan tak dalam menggunakan itu aplikasikan media? Tergantung jaringan saja. Ya, kalau jaringannya bagus ya lancar jaya. Kalau jaringannya lalot, aduh biasa menghambat. Biasanya Puan, kalau kita pakai belajar itu kan ada buku sebagai sumber belajar untuk PKN. Selain daripada buku Puan, apakah ada ketersediaan yang lain selain buku di sekolah ini? Buku saja sih, buku. Biasa kalau ada materi tambahan, kalau saya print dari rumah. Itu tidak ada di buku pakai toh? Iya. Atau tidak ada, berarti harusnya tambah sedia dari rumah baru harus dibagi. Karena kalau kayak begitu stuck saja misalnya pelajarannya toh itu saja yang ada di buku kan terbatas toh. Kalau dikasih tugas dan atau tidak ada di buku, jadi pakai apa bahan ajar istilahnya.